test adalah tindakan memberikan sejumlah tekanan berdasarkan hasil tekanan sistolik dan diastolik. Tindakan ini diberikan selama 5-10 menit, kemudian diamati apakah ada PTKY pada area pemeriksaan. Menurut WHO, tes Renfrew test ini merupakan menjadi salah satu kriteria untuk mendiagnosis infeksi denggi atau DBD. Assalamualaikum, Indri, aku masuk ya. Indri, kau kenapa? Ada 3 hari yang ambus. Aku demam. Demam? Indri, panas beneran Indri. Ya kan, aku udah berobat, cuman nggak turun-turun panasnya. Terus badan aku juga sakit-sakit semua. Terus ada bintik-bintik merah nih, coba deh lihat. Coba aku lihat. Iya Indri, aku telepon apa aja ya Indri ya di rumah sakit ya Indri? Boleh. Suruh datang ke sini aja ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa benar ini dengan klinik Medika Sari? Iya benar, ada yang bisa saya bantu? Ya baik, saya mau nanya. Teman saya ini kan ada yang sakit, udah demam 3 hari, tapi dia nggak bisa gerak jalan ke sana. Jadi bisa nggak datang ke rumah, datang ke kosnya buat meriksa dia? Oh baik, begitu ya. Oke, bisa ya. Baik, Baik, untuk alamatnya boleh disebutkan? di Jalan Patimura. Baik, boleh ditunggu sebentar ya, sebentar lagi saya akan ke sana. Baik, terima kasih. Dokter Pundri, bentar lagi perawatnya datang sini. Permisi. Ya. Oh, nurse, langsung aja nurse. Nurse, itu teman saya yang sakit. Saya isi duduk ya Mbak, supaya pemeriksaannya lebih nyaman. Baik Mbak, ada keluhan apa? Saya demam sudah 3 hari, terus ada juga bintik-bintik merah muncul di tangan saya seperti ini. Terus saya lihat terlebih dahulu. Saya coba tekan ya. Oh ini tidak hilang ya ketika saya tekan. Saya curiga terkena DBD. Bagaimana kalau saya melakukan pemeriksaan rapid test untuk mengecek apakah Mbak terkena DBD atau tidak? Apakah Mbak mau? Boleh deh. Kalau gitu saya persiapkan alat yang terlebih dahulu ya. Alat yang perlu dipersiapkan untuk pemeriksaan rapid test adalah yang pertama adalah tensimeter yang digunakan untuk memeriksa tekanan darah sistolik dan diastolik pasien. Lalu yang kedua ada stetoskop yang digunakan untuk mendengarkan denyut nadi pasien. Lalu yang ketiga ada pena yang digunakan untuk membuat lingkaran di bagian lengan pasien untuk melihat seberapa banyak bintik-bintik yang berada dalam lingkaran. Baik Mbak, saya kaca dulu dengan bajunya ya. Ini lalu mengambil stetoskop dan mengambil alat tensimeter dan dipasangkan ke lengan kaki. Lalu kita lakukan untuk tekanan dari sini. Baik, didapatkan hasil tekanan darah pasien 100/60. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan rapid test kepada Mbak. Nah, pemeriksaannya ini dilakukan dengan cara menjumlahkan tekanan darah yang sudah didapat tadi, yaitu 100/60. Nah, 100/60 itu dijumlahkan, didapatkan hasil 160, lalu dibagi 2 ya Mbak, didapatkan hasil 80. Nanti saya akan memompa alat tensi ini berada di angka 80 selama 5 menit. Nah, sekarang saya akan menggambar lingkaran di bagian lengan bawah Mbak untuk melihat seberapa banyak bintik-bintik yang keluar di dalam lingkaran nanti. Nah, apabila lebih dari 10, maka dinyatakan Mbak positif terkena DBD ya. Mbak, kita lakukan pemeriksaannya ya. Ditahan ya Mbak selama 5 menit.
Oke, sudah 5 menit ya Mbak, kita lepaskan. Baik Mbak, kita lihat bintik-bintik yang berada dalam lingkarannya ya. Baik, sepertinya ini lebih dari 10 ya, yang dimana dinyatakan Mbak positif terkena DBD. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan menelpon ambulan untuk membawa Mbak ke rumah sakit. Baik, itulah penjelasan dari pemeriksaan rapid test. Semoga bermanfaat. Dan apabila mengalami gejala seperti nyeri, baik nyeri otot atau sendi, dan mengalami bintik-bintik dan demam tinggi, maka segera bawa ke rumah sakit terdekat. DBD atau disebut juga dengan demam berdarah adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang telah menyebar dengan cepat. Nah, DBD atau demam berdarah tersebar luas di wilayah tropis, dipengaruhi oleh curah hujan, suhu, dan juga urbanisasi. Nah, DBD ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes, terutama Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Penyebab terjadinya DBD itu merupakan perubahan iklim dan juga curah hujan yang sangat tinggi. Nah, ada 4 cara mencegah DBD dengan cara 4M. M yang pertama yaitu menguras, M yang kedua yaitu menutup, M yang ketiga yaitu mengubur, dan M yang keempat yaitu memantau. Nah, itu dia 4 cara mencegah DBD dengan cara 4M. 1M yang pertama yaitu menguras wadah air. Nah, kita harus menguras wadah air seperti bak mandi, penampungan air hujan. Kalau untuk menguras bak mandi itu minimal seminggu sekali. Nah, seperti ini adalah contoh dari wadah air. Ini adalah bak mandi. Jadi untuk menjaga agar tidak ada jantik nyamuk, kita harus menguras bak mandi ini minimal seminggu sekali. Sebelum kita buang airnya, kita bersihkan dulu terlebih dahulu atau kita gosok pinggir-pinggirannya agar kalau ada lumut, kalau ada jentik-jentik yang memang sudah ada di dalam bak mandi ini terlepas dari pinggiran ember. Setelah itu baru kita buang airnya. Kemudian kita bilas dan ditekan sampai bersih. Kemudian jika sudah bersih, baru bisa kita isi dengan air kembali. 2M, menutup wadah-wadah air untuk menghindari nyamuk masuk dan juga bertelur. Nah, untuk wadah airnya ini bisa berupa bak mandi, kemudian ember, tabung cat, ataupun air-air yang tergenang di sekitar rumah. Untuk penutupnya, kita bisa menggunakan penutupnya sendiri atau kita juga bisa menggunakan penutup seperti triplek, kemudian papan, atau penutup yang besar yang bisa menutupi tempat air tersebut. Nah, seperti contohnya sekarang saya menggunakan penutup lain untuk menutup tempat air yang tergenang ini. 3M, di mana kita akan mengukur atau menyingkirkan barang-barang bekas mulai dari seperti kaleng, botol bekas atau ban bekas atau barang-barang yang bisa menampung air. Di mana di barang-barang bekas ini bisa menjadi proses berkembang biaknya nyamuk. Empat M, yaitu memantau seluruh wadah air yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk. Nah, dari 4 tips di atas, itu bisa juga dengan cara tidak menggantungkan pakaian, memelihara ikan di dalam air tampungan air, itu membubuhkan lapasida, dan tidak menggunakan kelambu.
Oleh karena itu, mengeringkan genangan air, menutup dan menguras penampungan air bersih, serta mengubur barang-barang bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk merupakan langkah utama untuk pencegahan DBD. Selain mengikuti tips di atas, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan segera lakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan apabila terjadi gejala DBD seperti demam, mual, dan titik kencing merah.